bebas corona, Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI positif terjangkit virus corona dan saat ini sedang dirawat di ruang isolasi RSPI Dr. Sulianti Saroso. Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat untuk mengatasi dampak wabah tersebut. Saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sebanyak 109 kasus baru pasien positif COVID-19 ditemukan sepanjang hari Sabtu sehingga total paparan corona di Indonesia mencapai 1.155 pasien. Jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Hari ini penambahan kasus positif mencapai 1.591 sehingga total menjadi 78.572 orang. Kasus positif COVID-19 di Indonesia hari ini bertambah 3.737 orang. Saya ingin tes PCR ini betul-betul bisa diperluas jangkauannya dan mengurangi tumpukan pemeriksaan sampel, terutama di daerah epicenter. Saya mendapatkan laporan bahwa sekarang memang sudah diperbanyak untuk tempat labnya yang dulu hanya 3, sekarang sudah melonjak menjadi 29 tempat dari 78 yang dipersiapkan. Seluruhnya sesuai dengan aturan dan saya nggak pernah ngatur, semua adalah tim yang menentukan. Jadi dia negatif palsunya itu tinggi gitu loh. Jadi dia kalau kita banding-bandingkan ini positif, tapi begitu kita running pakai itu negatif. Oh, jadi salah satu alasan pengembalian meretur alat sensor itu karena kualitasnya kurang ya Pak? Ya, sensor. Gitu. Kalau nggak salah namanya sensor ya, kit ekstraksinya. Tapi kalau PCR-nya nggak, kit ekstraksinya kan ada 2 macam ya. Iya. Jadi kit ekstraksi itu yang untuk mungkin udah tahu ya, jadi menghancurkan virusnya untuk ngambil RNA-nya itu pakai ekstraksi. Iya. Kemudian mengambil RNA-nya, kemudian untuk dideteksi itu RNA-nya virus atau bukan, nah itu pakai yang kit PCR-nya. Nah untuk yang ekstraksinya itu yang kita kembalikan. Kita juga punya ini Pak, mendapat informasi Pak bahwa pengembalian itu dari Balai Litbangkes Papua itu dilakukan pada 21 Agustus ya Pak? Iya. Sebanyak 12.997. Ya, itu. Kita benar, hanya nyoba. Bagaimana? Itu benar ya Pak? Benar. Kita kembalikan segitu. Alasannya, kita hanya nyoba beberapa terus kita balikin. Oke. Alasannya emang karena kualitasnya itu, sensitivitasnya mungkin ya Pak agak kurang. Iya, benar. Kalau misalkan alat regen itu yang tidak akurat, sensitivitasnya itu kurang ya Pak. Itu dampaknya apa sih Pak? Ya tentu aja kita akan itu yang itu kalau kita ngomongin soal sensor ya, dia itu kan negatif palsu ya. Jadi
positif pun jadi negatif gitu, kan bahaya banget. Pengalaman yang sudah panjang, maka sebelum menerima aja kami sudah harus seleksi gitu. Jadi kalau sekiranya kita optimasi kok tidak bisa, yang langsung kita kembalikan. Nah selama ini yang ada baru yang tadi reagen sansur yang ekstraksi itu yang kami coba ternyata tidak bisa. Sedangkan kalau yang lain-lain kami coba bisa. Itu termasuk produk Liveriper juga Pak ya. Selain sansur kan ada juga produk Liveriper gitu Pak. Live River. Itu bisa dipakai Pak di sana Pak. Live River itu kami pernah coba optimasi, itu tidak cocok karena kalau nggak salah dia juga single plug, sehingga kami sejak awal karena ini single plug dan kami coba juga tidak cocok dengan alat kami tidak menerima lagi kalau ada merek yang seperti itu. Tidak benar itu 78 laboratorium. Tidak benar. Karena begini Pak, ini sebetulnya bahwa ada laboratorium yang tidak bisa mengerjakan. Itu adalah temuan asli, temuan BPKP. Yang kemudian oleh BPKP disampaikan dalam sebuah pertemuan. Dan kemudian dilakukanlah pertemuan yang lebih lengkap. Hadir Pak Faisal, hadir Deputi Logistik. Saya juga diminta hadir. Di situ disampaikan persoalan ini bahwa ada yang tidak cocok. Hari itu menit itu juga kita teleponin beberapa contoh. Oh ternyata ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Ada yang bisa menggunakan RNA tapi menggunakan PCR tapi tidak bisa menggunakan RNA. Hari itu juga diambil keputusan bahwa semua ditarik. Begitu ditarik, proses penarikan itu mulai berlangsung mulai Juni Pak. Bukan 78. 78 itu adalah sebelum kita melakukan Zoom. Setelah mereka coba hanya 31 Pak. Enggak merek sensor ya? Oh iya sensor. Ada banyak Pak? Nggak banyak sih. Banyak udah tinggal akhir-akhir Tinggal 3.000-an. Yang kemarin kada luar itu ada enggak? Yang dikirim dari rumah sakit itu Ada. yang mana coba? Itu PCR. PCR ada? Boleh nggak? Kayak gimana? Ya boleh. Jadi ya Tadi sini tinggal segini aja, nggak ada lagi. RCM yang pulangin ini. Oh itu RCM? Ya enggak. Beberapa yang pulangin RCM. Oh RCM ya. Kenapa Pak dibalikin infonya? Walinya? Karena nggak cocok kayaknya sama alatnya. Sama alat di RCM nggak cocok? Karena sensor biasanya agak rewel dia. Berarti banyak rumah sakit yang dibalikin juga ya? Nggak banyak sih. Ada waktu cuma 500.000. Ada 500.000. 1 juta atau berapa? Satu kok 1 jutaan. Oh kembali yang ini. Kembali yang RCM ini. Bulan lalu atau bulan lalu sepertinya begitu katanya RSCM dan juga beberapa rumah sakit yang lain itu mengembalikan reagen gitu dok atau PCR gitu dok. Itu ada informasi nggak dok? Enggak sih, bulan lalu kita nggak mengembalikan. Cuman itu Mas Somad sepertinya nih cerita dari Wispat ini yang berulang-ulang ya. Jadi sebenarnya itu dari Oktober sudah kami surati, tapi kemudian karena belum ditindaklanjuti oleh BNPB, kami mengingatkan lagi waktu bulan Januari. Draftnya belum diambil. Nah sampai akhirnya kemarin ini belum lama sih akhirnya mereka bilang BNPB nggak akan ambil, tapi minta tolong kita suruh koordinasi lagi dengan Dinas Kesehatan. Katanya nggak usah dikembalikan ke BNPB, tapi langsung dikasih ke Dinas Kesehatan setempat. Nah kami lagi menunggu nih namanya Mas Somad sama Mas Fikri, orang Dinkes yang mana dan kami harus kemana, supaya itu bisa kita berikan kepada mereka gitu.
Itu di bulan Januari, dokter ya? Ya, jadi waktu bulan Januari kami mengingatkan, terus ini bulan awal Maret kemarin itu baru kita dapat jawaban bahwa sebaiknya dikasih ke dinas kesehatan untuk bisa didistribusikan ke puskesmas ataupun lab-lab di sekitarnya. Tapi untuk bulan Februari tidak ada pengembalian sama sekali, dokter ya? Nggak ada, tidak ada. Kami mendapatkan dokumen lainnya berupa dokumen audit BPKP begitu pertanggal 4 Agustus kalau tidak salah 4 Agustus 2020 yang menyampaikan bahwa ada sejumlah alat kesehatan yang dikembalikan begitu. Lalu kemudian tidak selang beberapa minggu itu BPKP mengeluarkan audit kembali begitu yang menyampaikan bahwa ada 7 pengadaan yang telah selesai dilakukan audit oleh BPKP. Dari 7 pengadaan tersebut terdapat 7 perusahaan yang melakukan pengadaan barang begitu. Lalu kemudian ketika kami coba cross check terhadap dokumen akta perusahaan yang dimiliki dan juga kami coba melakukan cross check ke dokumen atau informasi yang dimiliki oleh Gakeslab, gabungan alat kesehatan dan laboratorium begitu. Itu ditemukan dari 7 perusahaan yang memenangkan tender atau mendapatkan proyek pengadaan dari BNPB, itu hanya 2 yang memiliki pengalaman mengenai alat kesehatan begitu, penyediaan alat kesehatan. Sedangkan 5 lainnya itu sama sekali tidak memiliki pengalaman terkait dengan alat kesehatan. Ya, berdasarkan hasil analisis yang ICW lakukan terhadap dugaan pengembalian barang alat kesehatan yang dilakukan oleh sejumlah laboratorium ke BNPB sebanyak 498.644 unit, itu kami menilai dan menganalisis
setidaknya ada sekitar 169,1 miliar potensi kerugian negara yang muncul akibat pengembalian barang atau alat kesehatan, atau sekitar hampir 170 miliar begitu. Fikri dari Alinea. Mas Agung? Dari Tempo. Ya. Ya kalau kenal dekat semua orang masih punya teman dekat. Pertama kenal Pak Joni kapan? Waktu pertama dikenalin sama waktu dia Danjen Kopassus. Dikenalin sama ibunya. Ya kan dia Danjen Kopassus, kita mau kenalan dong, kan. Berarti tahun berapa itu? Danjen Kopassus itu berarti 2014. 2014. Bergerak di bidang apa? Ini kan masalah naluri bisnis saja. Mau bertahan atau mau mati, ya kan? Akhirnya sekarang semua pengusaha mungkin 80% lah yang beralih ke main alkes. Karena apa? Karena pemain alkes lama itu udah terbiasa terproteksi dengan katalog lah, dengan apa lah. Nah mereka nggak nyaman nih soal BNPB begini. Nah, obat alkes kita ini semua kartu. Mau beli obat berapa? Kan kalau ke rumah sakit terdokter obat mahal semua, padahal generik, kan? Jadi pemain alkes ini semua juga nggak nyaman, gitu, dengan ada kayak begini. Karena apa? Coba bayangin kalau itu peraturan tetap diberlakukan, bahwa pemain alkes itu harus pemain alkes begini, ya kan? Harga berapa PCR yang kita beli di awal? 750.000, bukan 350, gitu. Cuman itu memang waktu tahap pertama itu diperbolehkan. Tahap kedua semua perusahaan itu harus punya IPA, izin penyaluran kesehatan. Gitu. Itu syaratnya pas pembelian kedua harus punya IPA. Itu pada bikin IPA semua. Semua rata-rata syaratnya harus punya IPA. Kalau nggak punya IPA nggak bisa. Yang Pak Budi itu karena tahap pertama itu ya waktu dibuka memang boleh semuanya itu. Boleh semuanya. Kalau pertama kan darurat. Siapa aja yang punya barang dibeli. Kalau waktu itu harga berapapun dibeli. Harga berapapun dibeli. Karena butuh. Seluruhnya sesuai dengan aturan, dan saya nggak pernah ngatur, semua adalah tim yang menentukan.